Pada video ini, saya akan membuat 3 tutorial, yakni tutorial menentukan mean, median, modus, menguji homogenitas, dan menguji suatu data dengan cheese-word. Bagian pertama, menentukan mean, median, modus. Sebelumnya saya sudah mengelola data menggunakan Microsoft Excel. Dengan membuat data kode siswa, yaitu dari siswa 1 sampai siswa 20, nama siswa, dan nilai dasar-dasar manajemen. Setelah sudah diolah, kita beralih ke program SPSS. Pada program SPSS, untuk mengelola data, di sini kita pilih variabel view. Pada name, kita menulis singkatan dari kode siswa, yaitu KS. Dan pada baris kedua, kita beri singkatan dari nilai siswa, yaitu DDM. Sedangkan untuk nama siswanya tidak dicantumkan pada variabel view. Kemudian pada type, kolom pertama, klik pada titik 3, lalu pilih string, lalu klik OK. Kemudian pada label, kita beri kepanjangan dari singkatan tadi, KS, yaitu kode siswa, kemudian DDM, dasar-dasar manajemen. Pada align kita pilih center. Alasan memilih center agar data yang kita peroleh nantinya rata tengah. Selanjutnya, beralih ke data view. Pada data view dapat dilihat ada 2 kolom dengan singkatan, yaitu KS dan DDM. Kolom ini kita copy kode siswa dan juga nilai mata pelajaran pada Microsoft Excel. Kita copy kode siswa. Kemudian paste pada KS. Kemudian kita copy nilai dasar-dasar manajemen. Lalu paste pada DDM. Kemudian kita pilih analyze, lalu pilih deskriptif statistik, lalu pilih frekuensi. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita panggil dasar-dasar manajemen ke variabel S. Kemudian pilih statistik, lalu kita centang pada mean, median, mode, dan sum. Kemudian klik continuous, lalu klik OK. Nah, ini adalah output dari mean, median, modus. Berdasarkan nilai dasar-dasar manajemen, nilai mean-nya 86,55, mediannya 90, modenya 90, sumnya 1731,0. Lalu berdasarkan nilai dasar-dasar manajemen, validnya 65, frekuensinya 2, persennya 10, valid persennya 10,
kumulatif persennya 10. Validnya 78, frekuensinya 1, persennya 5, valid persennya 5, kumulatif persennya 15. Validnya 81, frekuensinya 1, persennya 5, valid persen 5, kumulatif persen 20. Validnya 82, frekuensinya 2, persennya 10, valid persen 10, kumulatif persennya 30. Validnya 87, frekuensinya 1, persennya 5, valid persen 5, kumulatif persennya 35. Validnya 88, frekuensinya 1, persennya 5, valid persen 5, kumulatif persennya 40. Validnya 90, frekuensinya 7, persen 35, valid persen 35, kumulatif persennya 75. Validnya 91, frekuensinya 1, persennya 5, valid persennya 5, kumulatif persennya 80. Validnya 93, frekuensinya 1, persennya 5, valid persen 5, kumulatif persennya 85. Validnya 94, frekuensinya 1, persennya 5, valid persen 5, kumulatif persennya 90. Validnya 96, frekuensinya 1, persennya 5, valid persen 5, kumulatif persennya 95. Validnya 99, frekuensinya 1, persennya 5, valid persen 5, kumulatif persennya 100. Hingga totalnya frekuensinya 20, persen 100, valid persen 100. Jadi, data yang saya olah ini valid. Selanjutnya, bagian kedua, menguji homogenitas suatu data. Seperti sebelumnya, data awal diolah pada Microsoft Excel. Sebagai contoh, di sini telah saya buat data hasil belajar bahasa Jerman. Di sini terdapat dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B, dengan nilai yang dibuat sebanyak 20, dan nilai masing-masing kelas berbeda. Lalu ada kode dari setiap kelas. Untuk kelas A keseluruhannya menggunakan kode 1, lalu untuk kelas B keseluruhannya menggunakan kode 2. Setelah semua sudah dibuat datanya, lalu beralih pada program SPSS. Untuk mengolah data, kita klik pada variabel view. Lalu pada kolom name, tulis hasil. Pada kolom kedua, tulis kelas. Lalu pada label kita tulis hasil belajar bahasa Jerman. Kemudian pada kolom kedua, tulis kelas A dan kelas B. Lalu pada values, pada bagian kelas, klik pada titik 3. Lalu pada values kita masukkan kode 1, yaitu kelas A. Lalu klik add. Value yang kedua, kita tulis kode 2. Labelnya kelas B. Lalu klik add. Kemudian klik OK. Setelah itu beralih pada data view. Pada data view, kedua kolom singkatan itu kita copy nilai dari kelas A dan nilai dari kelas B, lalu paste pada bagian hasil.
Kita copy nilai dari kelas A. Paste. Kemudian lanjut copy dari kelas B. Kemudian copy dari kode kelas A. Kita paste pada kelas. Kemudian lanjut copy dari kode kelas B. Kemudian paste. Lalu pada bagian atas kita pilih analyze. Lalu pilih compare means. Kemudian pilih one way ANOVA. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk nilai hasil belajar bahasa Jerman, kita panggil ke dependent list. Kemudian kelas A dan kelas B kita panggil ke faktor. Lalu kita pilih option, lalu centang pada homogeneity of variant test. Kemudian pilih continuous, klik OK. Nah, inilah output yang saya dapatkan. Di sini hasil belajar bahasa Jerman signifikannya yaitu 0,951. Ini dikatakan homogen karena lebih dari 0,05. Tetapi apabila kurang dari 0,05 dikatakan tidak homogen. Nah, itulah cara menguji homogenitas suatu data. Selanjutnya bagian ketiga, yaitu menguji suatu data dengan Chess-Word. Uji Chess-Word berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Pada Chess-Word, jika data yang diperoleh lebih dari 0,05 dikatakan tidak signifikan, artinya data yang diperoleh itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan atau tidak ada hubungan. Sebaliknya, jika kurang dari 0,05 dikatakan signifikan atau ada hubungan. Di sini saya telah mempunyai data yang telah dibuat pada Microsoft Excel. Di sini dibuat 20 responden dengan data yang digunakan jenis kelamin, perempuan dengan kode 1, laki-laki dengan kode 2. Kemudian merek HP yang digunakan, Realme C11 dengan kode 1, Nokia A10 dengan kode 2, Oppo dengan kode 3. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada catatan kode. Sering seseorang membedakan jenis kelamin dengan merek HP yang digunakan. Nah, di sini saya akan menguji data ini menggunakan Chess-Word. Setelah selesai membuat data pada Microsoft Excel, selanjutnya beralih pada program SPSS. Pada program SPSS ini, untuk mengelola data, kita klik pada variabel view. Pada name, tulis singkatan dari data yang dibuat pada Microsoft Excel, yaitu JK dan MH. Kemudian pada label, tulis kepanjangan dari singkatan pada kolom name, yaitu jenis kelamin dan merek HP. Kemudian pada values, pada titik 3, kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Pada values kita tulis kode 1
dengan labelnya perempuan. Kemudian klik add, lalu value yang kedua tulis kode 2, labelnya laki-laki. Kemudian klik add, lalu klik OK. Kemudian pada values kolom kedua, kita klik pada titik 3, lalu pada values-nya kita tulis kode 1, labelnya Realme C11, lalu klik add. Kemudian kode 2, labelnya Nokia A10, lalu klik add. Kita tulis kode 3, labelnya Oppo, lalu klik add, kemudian klik OK. Setelah itu kembali ke data view. Pada kolom singkatan JK dan MH, copy kode dari jenis kelamin dan merek HP pada Microsoft Excel. Kita copy kode dari jenis kelamin, lalu paste pada JK. Kemudian copy kode merek HP, lalu paste pada Setelah sudah dipastikan terpaste dengan baik, klik Analyze, pilih Deskripsi Statistik, kemudian pilih Cross Tab. Nah, untuk jenis kelamin, kita panggil ke row. Untuk merek HP, kita panggil ke kolom. Kemudian, pilih statistik. Kita centang pada CheckWhere. Lalu, pilih Continuous, klik OK. Nah, inilah hasil outputnya. Pada tabel Case Processing Summary, untuk jenis kelamin dan merek HP, validnya 20, persennya 100, missingnya tidak ada yang salah karena data sudah di-input. Lalu totalnya 20, persennya 100. Kemudian pada tabel jenis kelamin dan merek HP, jenis kelamin perempuan yang menggunakan merek HP Realme C11 ada 4. Kemudian yang menggunakan merek HP Nokia A10 2, yang menggunakan merek HP Oppo 5, hingga totalnya 11. Jenis kelamin laki-laki yang menggunakan HP Realme C11 3, yang menggunakan HP Nokia A10 3, yang menggunakan merek HP Oppo 3, hingga totalnya 9. Total yang menggunakan merek HP Realme C11 7, yang menggunakan merek HP Nokia A10 5, yang menggunakan merek HP Oppo 8, hingga total keseluruhannya 20. Pada tabel CheckWhere Test, persen CheckWhere asymmetric lebih dari 0,05, yakni di sini saya mendapatkan asymmetricnya 0,723. Berarti data yang didapat tidak signifikan atau tidak ada hubungan, bahwa perbedaan jenis kelamin menentukan pula merek HP yang digunakan. Jadi, data yang diolah ini valid. Itulah 3 tutorial dari saya tentang cara menentukan min, median, modus, menguji homogenitas, dan menguji suatu data dengan CheckWhere. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.